internal dari Untirta untuk memenuhi tugas saya di perkuliahan manajemen strategi. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Aini selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, yang pertama ada visi. Nah, visi dari Untirta ini yaitu terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green atau Kids and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Nah, visi ini itu menggambarkan arah Untirta itu menjadi universitas yang sehat, terpadu, cerdas, dan ramah lingkungan yang bertransformasi menuju PTNBH. Nah, fokusnya ini pada kemandirian, keunggulan akademik, karakter, dan daya saing global. Nah, konsep Kids and Green ini menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi, kualitas SDM, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, misi. Nah, misi dari Untirta ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul dan berkarakter. Nah, ini tuh menekankan pembelajaran relevan dengan dunia kerja dan menghasilkan lulusan daya saing global. Yang kedua, ada meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif dan berbasis kebutuhan nyata. Nah, fokus ini tuh pada riset harapan yang memberi solusi bagi masalah sosial dan pembangunan daerah. Yang terakhir, ada meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai prinsip Kids and Green. Nah, ini tuh menegaskan pentingnya manajemen modern, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya tujuan. Nah, tujuan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini atau Untirta itu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta berstandar global. Selain itu, Untirta berupaya mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berbasis kebutuhan nyata agar mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, di sisi lain juga universitas ini juga berkomitmen membangun tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai prinsip healthy, integrated, smart, and green atau Kids and Green guna mewujudkan kampus yang transparan, efisien, berkelanjutan, dan siap bertransformasi menjadi PTN berbadan hukum yang mandiri dan profesional. Selanjutnya ada sasaran. Nah, yang pertama ini ada spesifik. Nah, Untirta ini berfokus menjadi universitas yang sehat, terpadu, cerdas, dan hijau atau Kids and Green. Untuk mewujudkan PTN berbadan hukum yang unggul dan berdaya saing global, sasaran spesifiknya itu meliputi yang pertama itu peningkatan mutu pendidikan dan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Yang kedua, penguatan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis inovasi. Yang ketiga, pengembangan tata kelola kampus yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Yang keempat, penerapan budaya kampus yang sehat, hijau, dan digital. Selanjutnya ada measurable. Nah, sasaran Untirta ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang seperti akreditasi institusi dan program studi meningkat hingga tingkat unggul. Yang kedua, tingkat lulusan tepat waktu mencapai kurang lebih dari 85%. Yang ketiga, jumlah publikasi ilmiah berindeks internasional meningkat minimal 10% per tahun. Yang keempat, ada peningkatan kerjasama strategis nasional dan internasional. Nah, yang terakhir ini ada efisiensi energi dan penghijauan kampus meningkat secara terukur tiap tahun. Selanjutnya ada achievable. Nah, sasaran ini realistis dicapai karena didukung oleh SDM yang kompeten, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Selanjutnya, memiliki fasilitas pembelajaran seperti laboratorium dan teknologi informasi yang terus dikembangkan. Yang terakhir, adanya dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah serta mitra strategis. Selanjutnya ada reasonable. Nah, target ini yang ditetapkan sesuai kapasitas dan tahapan perkembangan dari Untirta. Nah, ini tuh sejalan dengan peta jalan transformasi menuju PTNBH. Selanjutnya, berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan, bukan sekedar kuantitas. Selanjutnya, selaras dengan nilai-nilai Kids and Green yang menekankan keseimbangan antara akademik, etika, dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada time goal. Nah, semua sasaran ini ditargetkan tercapai pada tahun 2030 sejalan dengan visi jangka panjang Untirta. Nah, untuk mencapainya ini ditetapkan yang pertama tahap jangka pendek tahun 2025 sampai 2027 untuk penguatan mutu akademik dan tata kelola digital. Yang kedua ada tahap jangka menengah tahun 2027 sampai 2029. Nah, ini itu perluasan kolaborasi riset dan implementasi kampus hijau. Selanjutnya yang ketiga tahap jangka panjang tahun 2030 yaitu pencapaian status PTN berbadan hukum yang unggul dan berdaya saing global. Selanjutnya aku akan jelasin tentang faktor eksternal dari Untirta. Yang pertama ada dari sisi sosial. Nah, perkembangan sosial masyarakat Bangsa dan Indonesia ini menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan tinggi. Hal ini menjadi peluang bagi Untirta untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Namun, tantangan muncul dari perbedaan latar belakang sosial ekonomi mahasiswa yang menuntut universitas pendidikan menyediakan fasilitas dan kebijakan inklusif agar pemerataan pendidikan tetap terjaga. Yang kedua ada dari teknologi. Nah, perkembangan pesat teknologi informasi dan digitalisasi pendidikan seperti e-learning, AI, dan data itu membuka peluang besar bagi Untirta untuk menjadikan smart university. Nah, penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi tata kelola dan kualitas pembelajaran. Namun, kesiapan infrastruktur digital dan kompetensi teknologi dosen serta mahasiswa masih perlu terus diperkuat agar transformasi digital berjalan optimal. Yang ketiga ada dari sisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi nasional dan daerah berpengaruh pada daya dukung pembiayaan pendidikan. Peningkatan biaya hidup dan fluktuasi ekonomi dapat berdampak pada kemampuan mahasiswa dalam membayar pendidikan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Banten sebagai kawasan industri menciptakan peluang besar bagi Untirta untuk menjalin kerjasama riset dan magang dengan sektor swasta serta meningkatkan relevansi kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat dari politik dan legal. Nah, kebijakan pemerintah pusat ini mengenai otonomi perguruan tinggi dan rencana transformasi menuju PTN berbadan hukum atau PTNBH memberikan peluang bagi Untirta untuk lebih mandiri secara kelembagaan dan finansial. Namun, perubahan regulasi pendidikan tinggi yang cepat juga menjadi tantangan karena menuntut adaptasi cepat dalam sistem tata kelola keuangan dan akreditasi. Yang kelima ada dari kebijakan. Nah, dalam kebijakan nasional seperti Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar menjadi momentum bagi Untirta untuk mengembangkan kurikulum adaptif dan berbasis kompetensi. Selain itu juga kebijakan pemerintah daerah Banten dalam pembangunan sumber daya manusia juga mendukung sinergi antara Untirta, pemerintah, dan dunia industri. Tantangannya adalah memastikan implementasi kebijakan tersebut selaras dengan visi Kids and Green University. Yang terakhir dari demografi. Nah, secara demografis ini provinsi Banten memiliki potensi populasi di usia produktif yang tinggi dan terus meningkat menjadi peluang besar bagi Untirta untuk memperluas jangkauan pendidikan. Namun, keberagaman latar belakang etnis, budaya, dan ekonomi mahasiswa juga menuntut universitas mengolah kampus yang inklusif, toleran, dan berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya dari faktor internal. Yang pertama ada MEM. Nah, itu sumber daya manusia. Nah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini memiliki kekuatan utama pada kualitas sumber daya manusianya. Banyak dosen telah berpendidikan tinggi S2 dan S3 dan terus menunjukkan peningkatan kualifikasi. Baik dosen maupun tenaga kependidikan memiliki kompetensi serta komitmen yang kuat dalam mewujudkan visi healthy, integrated, smart, dan green atau Kids and Green University. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga mutu SDM. Namun, masih terdapat kelemahan seperti rasio dosen terhadap mahasiswa yang belum ideal, serta sebagian tenaga pendidik yang belum sepenuhnya menguasai teknologi pembelajaran digital. Yang kedua ada money. Nah, dari sisi keuangan ini Untirta memiliki kekuatan karena didukung oleh dana pemerintah melalui APBN serta sumber pendapatan mandiri seperti kerjasama penelitian dan layanan pendidikan. Selain itu, terdapat peluang peningkatan pendanaan melalui hibah riset dan kolaborasi dengan industri. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat serta keterbatasan dana operasional yang dapat menghambat pengembangan fasilitas dan inovasi kampus secara optimal. Yang ketiga ada material. Nah, dalam aspek material ini Untirta terus menunjukkan
perkembangan dengan meningkatnya fasilitas kampus seperti laboratorium, ruang kuliah, serta area hijau yang sejalan dengan konsep healthy and green university. Nah, infrastruktur kampus yang ramah lingkungan ini menjadi salah satu kekuatan yang mendukung kenyamanan akademik. Namun, masih terdapat kelemahan seperti beberapa laboratorium dan ruang belajar yang membutuhkan modernisasi serta keterbatasan lahan di beberapa lokasi yang menghambat perluasan fasilitas. Yang keempat ada machine. Nah, faktor teknologi dan peralatan menjadi pilar penting bagi kemajuan Untirta. Penerapan sistem informasi akademik dan manajemen terintegrasi telah meningkatkan efisiensi administrasi dan pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi digital di lingkungan kampus mulai meningkat, menandai langkah positif menuju transformasi digital. Nah, namun belum semua unit kerja dan dosen mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, dan keterbatasan perangkat teknologi canggih masih menjadi hambatan dalam mendukung kegiatan riset serta inovasi. Yang kelima ada metode. Dari sisi metode dan tata kelola, Untirta telah mulai menerapkan prinsip good university governance sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas peran institusi. Nah, proses pembelajaran pun telah disesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta dilengkapi sistem evaluasi kinerja dosen dan unit secara berkala. Meski demikian, koordinasi antar unit masih belum berjalan optimal dan implementasi standar mutu belum sepenuhnya merata di seluruh fakultas dan program studi. Yang terakhir ada market. Dalam hal pasar dan reputasi, Untirta menunjukkan posisi yang semakin kuat sebagai universitas negeri unggulan di Provinsi Banten. Tingginya minat calon mahasiswa setiap tahun dan semakin luasnya kerjasama dengan industri serta instansi pemerintah menjadi bukti nyata peningkatan reputasi tersebut. Namun, persaingan dari perguruan tinggi lain di wilayah Jabodetabek semakin ketat, dan kegiatan promosi internasional serta publikasi global masih diperkuat agar reputasi Untirta semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Keseluruhannya, secara keseluruhan, Universitas Sultan Hasanuddin Rayasa memiliki arah pengembangan yang jelas melalui visi healthy, integrated, smart, and green. University menuju paten badan hukum yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 2030. Misi yang dijalankan menekankan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian, serta tata kelola yang berkelanjutan. Tujuan dan sasaran Untirta disusun secara smart, specific, measurable, achievable, reasonable, dan time bound, guna memastikan setiap langkah pengembangan dapat dievaluasi secara efektif. Dari analisis faktor eksternal, Untirta dihadapkan pada dinamika sosial, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pendidikan tinggi, serta perubahan demografi yang menuntut adaptasi cepat dari inovasi berkelanjutan. Sementara itu, dari sisi internal berdasarkan pendekatan 6M, man, money, material, machine, method, market, Untirta memiliki sumber daya manusia kompeten, fasilitas yang terus berkembang, dan tata kelola yang baik. Namun masih perlu peningkatan pada aspek pendanaan, pemanfaatan teknologi, serta promosi global. Dengan memaksimalkan kekuatan internal dan merespons tantangan eksternal secara strategis, Untirta memiliki peluang besar untuk mewujudkan transformasi menjadi universitas negeri berbadan hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global sesuai target tahun 2030. Sekian review analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.